Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Kisah Gideon dari kitab suci dan dari kitab-kitab tersembunyi. Gideon adalah salah satu dari hakim Israel yang terkemuka. Dia adalah putra Yoas dari keluarga Abiezer dari suku Manasye. Gideon berdiam di Ofra, sebuah kota yang terletak di sebelah barat Yordan. Ia termasuk dalam kaum yang paling tidak berarti dalam suku Manasye, dan dia adalah yang paling muda di rumah bapaknya. Gideon hidup pada masa yang sangat bergolak dalam sejarah Israel. Oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, orang-orang Israel tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Mereka menjadi jauh daripada Tuhan. Kejahatan mereka disebabkan oleh seorang penyihir dari Midian yang bernama Aud. Dengan kekuatannya dan kepandaian sihirnya, dia membuat cahaya seterang matahari bersinar di tengah malam, dan begitu meyakinkan orang Israel bahwa berhala-berhala orang Midian lebih kuat daripada Elohim. Dan Elohim kemudian menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke tangan kaum Midian, karena mereka menyembah patung buatan mereka sendiri, dan akhirnya mereka dilanda kemiskinan yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, bangsa-bangsa kafir yang bertetangga dengan mereka, khususnya orang Midian dan Amalek, mereka menyerbu Israel pada musim panen dengan gerombolan. Dikatakan bahwa gerombolan mereka bagaikan belalang banyaknya. Tangan Midian begitu berat menekan orang Israel selama 7 tahun. Gideon menikmati hak istimewa untuk membawa keselamatan ke Israel, karena dia adalah anak yang baik. Suatu ketika mendekati hari raya Paskah, ayah Gideon yang sudah tua takut untuk mengirik biji-bijian dari ladangnya dikarenakan dia takut kepada orang-orang Midian. Dan Gideon kemudian pergi kepadanya di ladang dan berkata kepadanya, "Ayah, kamu terlalu tua untuk melakukan pekerjaan ini. Pulanglah ke rumah, dan aku akan menyelesaikan tugasmu untuk engkau. Dan jika orang-orang Midian datang mengejutkanku di sini, maka aku dapat melarikan diri, yang tidak dapat kamu lakukan karena umurmu." Akhirnya, supaya tidak ketahuan oleh orang Midian, Gideon kemudian mengirik biji-bijiannya di sebuah pemerasan anggur, bukannya di tempat terbuka. Saat dia sedang bekerja, maka datanglah seorang malaikat kepadanya dan mengatakan, "Yahwe ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Mendengar hal itu, mendorong Gideon untuk menanyakan alasan dari pernyataan tersebut, mengingat bahwa bangsa Israel ditindas orang-orang Midian. Gideon kemudian menyampaikan keluhan. "Di manakah semua pekerjaan menakjubkan yang dilakukan Elohim bagi para leluhur kita di malam itu, ketika dia membunuh anak-anak sulung Mesir, dan Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan dengan hati yang gembira?" Elohim kemudian berfirman kepadanya, "Engkau cukup berani untuk memperjuangkan Israel. Engkau layak, dan Israel akan diselamatkan melalui engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Sewaktu diberitahu bahwa ia yang akan membebaskan Israel, dengan rendah hati Gideon mengutarakan keadaannya yang tidak berarti. Namun, ia diyakinkan bahwa Elohim akan menyertainya, dan Tuhan berfirman, "Sebab aku ada bersama engkau,
maka engkau akan memukul Midian itu seperti seorang pria." Kemudian Gideon meminta suatu tanda agar ia dapat yakin bahwa memang Tuhan sendiri yang berbicara untuk mengutusnya untuk membebaskan Israel. Dia meminta tanda seperti Musa, nabi pertama yang juga meminta tanda. Gideon kemudian berkata, "Berilah aku tanda supaya aku yakin bahwa Tuhan telah memilih aku untuk membebaskan Israel, sama seperti yang Dia berikan kepada Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir." Dan malaikat itu kemudian menjawabnya, "Berlarilah dan ambilkan aku air dari kolam itu. Kemudian aku akan memberimu tanda." Setelah Gideon melakukan apa yang diminta oleh malaikat itu kemudian berkata, "Tuangkan air itu ke batu ini dan katakan, apakah air ini akan berubah menjadi darah atau api?" Dan Gideon kemudian menjawab, "Biarkan sebagian darinya berubah menjadi api dan sebagian menjadi darah." Dan begitulah terjadi. Air itu berubah, setengahnya menjadi api dan setengahnya menjadi darah. Namun begitu, darah itu tidak memadamkan api, dan api itu tidak mengeringkan darah. Ia kemudian berlari dan memberikan pemberian kepada malaikat itu yang terdiri dari roti tidak beragi, daging beserta kuahnya. Dan atas pengarahan dari sang malaikat, ia meletakkan semuanya itu di atas batu yang besar. Lalu malaikat itu meminta menuangkan kuahnya ke atas batu. Malaikat itu kemudian menyentuh daging serta roti tidak beragi dengan tongkatnya, dan api keluar dari batu dan membakar persembahan itu. Setelah itu, sang malaikat menghilang dari pandangannya. Pada malam itu juga, Tuhan memerintahkan Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal milik bapaknya dan menghancurkan patung Asyera yang terbuat dari kayu. Kemudian dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh, kemudian mempersembahkan seekor lembu jantan muda berumur 7 tahun milik ayahnya. Dan dia menggunakan patung Asyera yang dihancurkannya sebagai kayu bakar. Dengan hati-hati, Gideon melaksanakan perintah itu pada malam hari, dengan dibantu oleh 10 orang hambanya. Dan setelah pagi hari, ketika pria-pria di kota itu bangun dan melihat apa yang terjadi, kemudian mengetahui bahwa Gideon yang telah melakukan semua itu dan bertanggung jawab atas hal itu, mereka beramai-ramai menuntut nyawanya. Namun Yoas ayahnya tidak menyerahkan putranya kepada mereka, tetapi menangkis tuntutan mereka dengan mengatakan, "Biarlah Baal yang harus membuat pembelaan bagi dirinya sendiri." Dan pada hari itu, Gideon diberi nama Yerubbaal, karena mereka berkata, "Biarlah Baal melawan dia, karena dia telah merobohkan mezbahnya." Setelah itu, sewaktu orang Midian bersama orang Amalek dan orang-orang dari timur menyerbu Israel dan berkemah di lembah Yisrael, roh Yahweh meliputi Gideon. Ia kemudian meniup sangkakala, mengumpulkan keturunan Abiezer untuk berperang, dan mengirim utusan ke seluruh Manasye dan ke Asyer, ke Sebulon dan ke suku Naftali, dan mendesak mereka untuk bergabung bersamanya dalam peperangan. Karena Gideon ingin mendapat lebih banyak bukti dan tanda bahwa Yahweh menyertainya, ia meminta supaya bulu domba yang dihamparkan di lantai pengirikan pada malam hari menjadi basah oleh embun. Dan pada keesokan paginya, tetapi lantai itu tetap kering. Ketika Tuhan memberikan mujizat itu kepadanya, dengan hati-hati Gideon masih ingin kepastian melalui tanda kedua bahwa Elohim menyertainya. Karena itu, ia meminta mujizat yang sebaliknya, dan mujizat ini pun terjadi. Kemudian 32.000 pejuang berkumpul di sekeliling Gideon sebagai tanggapan atas panggilannya. Mereka kemudian berkemah di mata air Harod, di sebelah perkemahan orang Midian di Bukit More. Pasukan Israel yang terdiri dari 32.000 orang
jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan penyerbu yang terdiri dari kira-kira 135.000 orang. Kira-kira 1:4 orang lebih. Akan tetapi, Tuhan menyatakan kepada Gideon bahwa ada terlalu banyak orang di pihak Gideon, dalam arti bahwa jika Elohim menyerahkan Midian ke tangan mereka, bisa jadi mereka menyimpulkan bahwa keselamatan diperoleh karena keberanian mereka sendiri. Gideon mengikuti pengarahan Elohim dan menyuruh orang-orang yang takut dan gemetar untuk mengundurkan diri. Maka 22.000 orang pergi, tetapi masih ada terlalu banyak orang. Selanjutnya, Tuhan menginstruksikan Gideon untuk menyuruh 10.000 orang yang masih tinggal itu turun ke air untuk diuji. Akhirnya, hanya sedikit 300 orang saja yang dipilih yang mencedok air ke mulutnya dengan tangannya, dan mereka ini dipisahkan. Yang lain-lain yang berlutut untuk minum tidak digunakan. Melalui pasukan yang terdiri dari 300 orang ini, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Israel. Kemudian, Gideon bersama dengan pura pelayannya mulai mengintai perkemahan musuh pada malam hari. Di sana Gideon mendengar seorang pria menceritakan sebuah mimpi kepada temannya. Selanjutnya temannya itu menafsirkan mimpi tersebut bahwa Midian dan seluruh perkemahannya akan diserahkan ke tangan Gideon. Dikuatkan oleh apa yang telah ia dengar, Gideon menyembah Elohim dan kembali ke perkemahan Israel. Dan dia kemudian membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan diberikannya 1 sangkakala ke tangan setiap orang, dan buyung-buyung kosong, serta obor di dalam buyung itu. Hari di mana Gideon memperoleh kemenangan yang besar adalah selama perayaan roti tidak beragi, dan roti jelai yang membalikan kemah musuh dalam mimpi yang dimimpikan oleh pasukan Midian adalah tanda bahwa Elohim akan mendukung umatnya untuk memberi kemenangan mereka pada hari itu. Bersama kelompoknya yang terdiri dari 100 orang, Gideon tiba di baris depan perkemahan orang Midian. Tepat setelah ia menempatkan para prajurit untuk giliran jaga tengah malam, kemudian mengikuti petunjuk Gideon, anak buahnya berbuat tepat seperti yang ia lakukan. Di dalam keheningan malam, dipecahkan oleh bunyi 300 sangkakala yang ditiup, bunyi 300 buyung kosong yang dihancurkan, dan gema dari pekik perang 300 orang pada waktu yang bersamaan, dan langit menjadi terang oleh 300 obor. Perkemahan musuh menjadi kacau balau. Musuh mulai berteriak-teriak serta melarikan diri, dan Yahweh kemudian membuat pedang tiap orang melawan yang lain di seluruh perkemahan, dan pasukan itu terus melarikan diri sampai ke Bet-Sita, terus ke arah Seira sampai ke daerah pinggiran Abel Mehola dekat Tabat. Sementara itu, pria-pria dari Naftali, Asyer dan Manasye dipanggil untuk berkumpul dan mengejar orang Midian. Selain itu, utusan-utusan kemudian dikirim ke suku Efraim agar mereka menghadang orang-orang Midian yang melarikan diri. Orang Efraim melaksanakan perintah itu, merebut arungan sungai sampai ke Bet-Bara dan sungai Yordan. Mereka juga menangkap dan membunuh 2 pembesar Midian, yaitu Oreb dan Zeeb. Namun, sewaktu mereka bertemu dengan Gideon, orang-orang Efraim dengan berapi-api berselisih dengannya, karena dari semula mereka tidak dipanggil untuk memberikan bantuan. Akan tetapi, karena Gideon dengan rendah hati menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan, sewaktu menangkap Oreb dan Zeeb, mereka menjadi tenang sehingga bentrokan dapat dielakkan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Gideon dan 300 orang yang menyertainya, meskipun merasa lelah, terus mengejar raja-raja Midian, yaitu Sebah dan Salmuna, beserta anak buah mereka. Dalam perjalanan, ia meminta makanan kepada orang-orang Sukot, tetapi para pembesar Sukot menolak memberikan bantuan, bahkan mengatakan,
Apakah Seba dan Salmuna sudah ada di tanganmu, sehingga roti harus diberikan kepada bala tentaramu? Bahkan orang-orang Penuel juga menolak untuk memenuhi permintaan Gideon. Dan sewaktu tiba di Karkor, tempat berkemahnya musuh yang tinggal 15.000 orang, Gideon kemudian menyerang perkemahan itu sementara mereka sedang lengah. Seba dan Salmuna melarikan diri. Gideon segera mengejar dan menangkap mereka, dan dia juga membuat seluruh perkemahan musuh menjadi gemetar. Sewaktu pulang dari perkemahan itu, Gideon menangkap seorang pria muda asal Sukot dan mendapatkan darinya nama para pembesar serta para tua-tua kota itu, sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya ketika mereka menolak permintaannya untuk memberikan makanan. Gideon kemudian menghajar para tua-tua Sukot dengan tanaman berduri dan onak. Selain itu, sebagaimana telah ia peringatkan sebelumnya, Gideon merobohkan menara di Penuel serta membunuh pria-pria kota itu karena mereka menolak untuk menyediakan makanan bagi anak buahnya. Setelah itu, Gideon kemudian menyuruh putra sulungnya Yeter membunuh Seba dan Salmuna, tetapi karena mereka meminta kepada Gideon agar dibunuh sendiri oleh Gideon, maka Gideon kemudian membunuh mereka berdua. Didorong oleh rasa syukur, orang-orang Israel meminta Gideon menjadi pemimpin atas mereka dan menjadikan keluarga Gideon sebagai suatu dinasti yang berkuasa. Akan tetapi, Gideon menyadari bahwa raja yang pantas memerintah Israel adalah Yahweh, dan karena itu ia menolak permintaan mereka. Kemudian ia mengajukan permohonan agar mereka menyumbangkan perhiasan emas yang mereka peroleh sebagai jarahan perang. Berat anting-anting hidung saja yang diberikan oleh mereka kepada Gideon mencapai 1.700 shikal emas, dan jika dihitung sekitar 218.365 dolar, yang jika dirupiahkan sekarang berjumlah sekitar 3.347.143.510 rupiah. Belum termasuk perhiasan, anting-anting, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Media, dan belum termasuk kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Lalu Gideon kemudian membuat efod dari semuanya itu. Dalam tutup dada imam besar yang dikenal dengan sebutan efod, suku Yusuf diwakili di antara 12 suku Israel oleh suku Efraim saja, bukan dengan Manasye juga. Gideon kemudian membuat efod yang bertuliskan juga nama Manasye, dan dia menguduskannya untuk Yahweh dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Tetapi setelah kematiannya, orang-orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu, dan inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi meskipun tindakannya didorong oleh motif yang benar, efod itu menyimpangkan perhatian yang seharusnya diberikan kepada tabernakel, yaitu tempat suci yang benar yang ditunjuk oleh Tuhan. Hasil upaya Gideon ternyata bertentangan dengan apa yang ia maksudkan. Pembebasan yang dilaksanakan Tuhan melalui Gideon sedemikian tuntas sehingga tidak ada gangguan lagi selama 40 tahun ia menjadi hakim. Gideon memiliki banyak istri, dan melalui mereka ia memiliki 70 putra. Setelah Gideon meninggal pada usia yang sangat tua, Israel kembali jatuh kepada penyembahan Baal. Pada masa itu, orang-orang Israel sangat kecanduan penyembahan Baal Berit, sehingga mereka terus-menerus membawa gambar-gambar kecil dewa ini bersama mereka, dan kadang-kadang mereka terbiasa membawa berhala itu keluar dan menciumnya dengan kuat. Para penyembah berhala itu yang akhirnya membantu Abimelek, putra Gideon dari selirnya, seorang Sikem, untuk membunuh putra-putra ayahnya yang lain. Hanya Yotam, putra bungsu dari Gideon, yang terluput. Yotam ini yang termuda dari putra Gideon
adalah seorang yang memiliki roh nubuat. Dia tahu saat itu bahwa di masa akan datang orang Samaria akan mengklaim kesucian untuk Gunung Gerizim karena berkat yang diucapkan darinya pada suku yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 27. Karena alasan ini, ia memilih Gerizim untuk mengutuk Sikem dan penghuninya. Namun Tuhan itu adil. Ketika Abimelek membunuh saudara-saudaranya di atas sebuah batu, demikian pula Abimelek sendiri menemui ajalnya melalui batu hilangan. Maka tepatlah bahwa Yotam dalam perumpamaannya, dia menggambarkan Abimelek dengan semak duri, sementara ia mencirikan pendahulunya Otniel, Deborah dan Gideon sebagai pohon zaitun, pohon ara atau pokok anggur. Karena Gideon beriman walaupun menghadapi problem-problem berat, ia layak disebutkan di antara begitu banyak saksi iman yang tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Selain itu, kita patut meniru kerendahan hatinya yang disertai dengan sikap hati-hati. Tampaknya sikap hati-hati Gideon merupakan haluan yang bijaksana dan hendaknya tidak dianggap sebagai bukti kurangnya iman. Mengingat tidak satu kali pun ia dicekam berkenaan dengan sikap tersebut. Bahkan sebagaimana ditunjukkan di dalam Mazmur pasal 83, kekalahan Midian pada zaman Gideon menyediakan pola nubuat mengenai pembinasaan mendatang atas semua orang yang menentang Yahweh Elohim Israel. Demikian kisah tentang Hakim Gideon, seorang hakim dan pemimpin perang yang hebat. Dia berhasil dan memperoleh kemenangan karena Yahweh menyertai dia. Haleluya!